Shalom, kembali lagi bersama saya Pendeta Beatrix Hehanusa dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia, supaya saat kita melangkah, kita berjalan pada koridor yang Allah telah siapkan bagi kita lewat firman-Nya. Untuk itu, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Yeremia. Yeremia pasal 9 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Untuk itu sebelum kita membaca firman Tuhan ini, saya mengajak kita pemirsa Tabura Injil untuk tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Kami mau mengucap syukur untuk kehidupan yang Engkau berikan bagi kami sampai saat ini. Dan kehidupan ini akan kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu kami minta pimpinan Tuhan, supaya sungguh-sungguh hidup kami dapat menjadi berkat. Firman-Mu ada sebagai pelita dan juga pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu sebelum kami membaca firman-Mu sebagai pimpinan-Mu, sebagai nasihat-Mu, tapi juga sebagai pelita dan suluh dalam kehidupan kami minta pimpinan dan tuntunan-Mu Tuhan, supaya dengan pimpinan dan tuntunan-Mu firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu Bapa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dan Bapak Ibu dapat mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Yeremia pasal 9 ayat 8 dan ayat yang ke-9 dengan perikop ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikian firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Demikian firman Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini, tema yang akan kita renungkan yakni lidah yang menghadirkan damai. Lidah yang menghadirkan damai. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, setiap kita manusia diciptakan Tuhan dengan anggota-anggota tubuh dan fungsi-fungsi dari tiap anggota itu. Salah satunya adalah lidah. Tuhan menciptakan lidah dan menempatkannya di dalam mulut setiap insan, supaya dengan lidah itu setiap orang dapat bercakap-cakap, setiap orang dapat memuji dan memuliakan Tuhan, terutama orang-orang percaya. Tuhan menginginkan supaya kita mempergunakan lidah, tapi juga Tuhan menginginkan supaya kita dapat memfungsikan lidah untuk memuji dan memuliakannya, untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan hal-hal yang benar, untuk menyampaikan hal-hal yang sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan kepada manusia yang lain di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tidak menghendaki kita mempergunakan lidah untuk sesuatu hal yang jahat. Sebab di dalam lidah yang jahat, di dalam mulut yang jahat,
akan ada penghukuman bagi setiap pribadi yang mempergunakan lidah dan mulutnya dengan jahat. Oleh sebab itu, bagian firman Tuhan Yeremia pasal 9 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-7 menjadi nasihat yang diberitakan kepada kita semua. Bagian ini merupakan ungkapan isi hati dari Yeremia, tapi juga dari Tuhan yang disampaikan melalui Yeremia kepada bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat Yeremia ada, telah banyak melakukan perbuatan dosa. Mereka telah jauh dan menyimpang dari jalan Tuhan. Salah satu contohnya atau salah satu buktinya, mereka tidak mampu mempergunakan lidah dan mulut mereka untuk menjadi berkat dalam kehidupan sebagai orang pilihan Allah di tengah-tengah dunia. Banyak kata-kata menipu, banyak kata-kata dusta, banyak janji-janji palsu yang diungkapkan oleh orang-orang Israel dalam kehidupan mereka dengan sesama manusia tapi juga dengan Tuhan. Dan itu mendatangkan murka Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan dengan lidah mereka bisa dengan mudah mengutuki orang. Dengan lidah juga mereka bisa mudah menghakimi orang. Bahkan dengan lidah mereka bisa mengambil kehendak atau kekuasaan Allah atas kehidupan seseorang. Sehingga setiap orang bisa menentukan hidup dan matinya seseorang lewat perkataannya. Hal-hal itulah yang menyebabkan Allah marah dan murka atas kehidupan orang Israel. Oleh sebab itu, dalam ayat yang ke-9 lewat Yeremia Allah bersabda, "Masakan aku tidak menghukum bangsa yang berdosa?" Artinya Tuhan menyesal karena perbuatan dosa, karena tingkah laku bangsa Israel, karena lidah yang tidak bisa dijaga, ucapan yang tidak bisa dijaga oleh bangsa Israel. Sehingga Tuhan merasa mereka harus dididik, tapi juga ditempa dengan hukuman, supaya bangsa Israel dapat kembali dan mempergunakan kekayaan tubuhnya. Setiap bagian-bagian tubuh yang Allah berikan kepada mereka itu untuk menjadi berkat. Entah itu bagi orang lain, tapi juga bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu mereka dihukum Allah. Mereka diperingatkan Allah lewat setiap hukuman. Supaya dalam kehidupan mereka, baik ungkapan, tutur kata, lidah, bibir, mulut, mereka dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan lewat ungkapan, bibir, mulut mereka, tapi juga lidah mereka bisa membawa orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Dan peringatan Tuhan, penghukuman Tuhan, itu berlaku atas bangsa Israel yang tidak bisa menjaga kekudusan lidahnya, tapi juga mulutnya. Bangsa Israel yang salah mempergunakan lidah dan bibir mulutnya. Sehingga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua selaku orang percaya untuk bagaimana mempergunakan lidah ini dengan setiap kalimat yang keluar daripadanya untuk menjadi berkat, bukan untuk menimbulkan huru-hara, perselisihan, pertengkaran, fitnah, dan lain sebagainya. Segala hal yang dapat mendatangkan dosa dan juga penghukuman Allah dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan ini juga menjadi nasihat kepada kita supaya mari
Kita mempergunakan lidah kita ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam kitab Yakobus berkata, dalam lidah atau mulut yang satu tidak bisa mengeluarkan dua mata air yang sama. Artinya dalam bibir mulut yang satu tidak bisa mengeluarkan ucapan atau ungkapan yang berbeda pada saat yang sama antara mengutuk dan juga memberkati. Untuk itu orang Kristen, orang percaya harus tahu bagaimana memanfaatkan lidah itu. Kalau Tuhan menciptakan dan memberikan kita lidah, berarti kita harus memakainya untuk memberkati orang lain, menuntun orang lain untuk semakin dekat kepada Tuhan, memberitakan hal yang benar, hal yang jujur, hal yang adil bagi dunia ini, memberitakan firman kepada dunia ini. Sehingga orang Kristen tidak salah mempergunakan lidah. Orang Kristen tidak salah memanfaatkan lidah yang ada dalam kehidupannya yang asalnya dari Allah. Sehingga lidah kita menjadi lidah yang mampu menghadirkan damai sejahtera, sukacita bagi dunia ini. Ingat, lidah yang menghadirkan damai sejahtera adalah lidah dari orang-orang yang takut Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, jangan lupa untuk mengendalikan lidah kita supaya tidak salah dalam melaksanakan tugas fungsinya, memberkati dan juga melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap manusia. Bagaimana dengan kita, orang Kristen saat ini? Dalam tiap pergumulan hidup, bagaimana cara kita mempergunakan lidah? Dalam menghadapi persoalan dengan orang lain, bagaimana cara kita mempergunakan lidah kita? Ketika kita marah, ketika kita emosi, ketika kita ada dalam situasi-situasi yang buruk, bagaimana cara kita memanfaatkan lidah? Ingat, firman Tuhan katakan, lidah kita harus menjadi lidah yang membawa damai untuk semua orang. Untuk itu, apapun kondisi kita, apapun pergumulan yang saat ini kita alami dalam hidup kita, tetapi lidah kita harus menunjukkan sebagai jati diri kita orang Kristen dengan mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita umat manusia. Israel dihukum karena salah mempergunakan lidah mereka. Maka jangan membuat Tuhan juga menghukum kita karena keliru mempergunakan lidah kita. Api yang kecil dapat membakar hutan yang besar jika tidak bisa dikendalikan. Begitu pula lidah. Meskipun benda yang kecil dalam tubuh kita, organ paling kecil dalam tubuh kita, tapi jika tidak dikendalikan dengan baik akan merusak seluruh kehidupan kita. Untuk itu, sebagai orang Kristen, percayakan lidahmu untuk dituntun Tuhan, supaya setiap kata, kalimat yang keluar dari bibir mulutmu semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kiranya berkat-Nya tetap ada tinggal dalam hidup kita, membimbing kita, lidah kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Shalom. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat ini. Kiranya firman ini bisa menolong jemaat Tuhan sekalian dalam mempergunakan lidah, sehingga lidah kita bisa menjadi lidah yang membawa damai sejahtera di bumi ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, sebab lewat bagian firman Tuhan ini,
kita sungguh-sungguh diberikan pengajaran bahwa di dalam lidah yang jahat ada penghukuman Tuhan. Tetapi lidah yang membawa damai dan sukacita akan ada berkat Tuhan tinggal di dalamnya. Oleh sebab itu, sebagai orang umat yang percaya, kami minta Tuhan kendalikan lidah kami. Tuhan pasang kekang-Mu di lidah-lidah kami, supaya lidah kami tidak menjadi lidah yang membawa bencana, tapi lidah yang membawa damai sejahtera, sukacita. Lewat ungkapan-ungkapan kami, lewat setiap kalimat-kalimat yang kami ucapkan, itu sungguh-sungguh Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, bimbing dan berkati kami selalu. Kru Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan juga Tuhan berkati, sertai dan lindungi mereka. Seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada, yang menonton siaran ini, Tuhan Allah juga memberkati mereka hari ini, kekal sampai Tuhan datang kembali. Amin. Demikianlah siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang boleh Bapak Ibu tonton saat ini. Tuhan memberkati kita dan Shalom.